Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Heri Trisaputra Zuna mengatakan, kenaikan harga rumah subsidi tersebut telah menghitung kenaikan harga bahan bangunan dan lahan selain mempertimbangkan keterjangkauan harga masyarakat. Dunia zaman sekarang ini makin susah ya, makin sulit ya kan. Menurut gua budaya YOLO, FOMO, norak. Iya. Norak. Gen Z susah beli rumah. Ini yang lagi rame. Enggak sih, ini selalu rame. Menurut lo, Gen Z bener susah beli rumah gak sih? Emang lu udah mau beli rumah sekarang? Enggak, gua nggak ada kepikiran buat beli rumah sih. Oh, jadi lu nggak mau beli rumah? Orang Mau dia milenial lu ya, Gi. Oh iya, salah. Gen Z susah beli rumah, Cup. Milenial kayak dia. Tapi dari fenomena Gen Z susah beli rumah ini ada yang namanya fenomena milenial yang homeless. Nah, bingung kan lu? Iya, iya. Ya. Ya dari Gen Z dulu aja. Kamu. Ceritanya ngambek. Nggak, ini ganti kok judulnya nih, apa sih? milenial dan Gen Z susah beli rumah. Menurut gua nggak susah lah. Susah, Lin. Karena kalau misalnya rata-rata cuma megang gaji UMR tuh menurut gua buat apa cukup buat kehidupan sehari-hari sama tabungan paling seberapa. UMR mana nih? UMR Jogja? Aduh, UMR Bekasi. Jakarta dong, Oh, iya. kan kita di Jakarta. Bekasi gede sih. Masalahnya harga rumah dari tahun ke tahun lama-lama meningkat kan. Benar. Jadi itu kenapa penyebabnya susah beli rumah kalau menurut gua. Kalau menurut gua sih nggak susah ya. Ya susah. Kenapa? Kalau alasannya adalah harga rumah naik setiap tahun, ya bagaimana dengan orang tua kita, bagaimana dengan para pendahulu kita yang sebenarnya mereka mampu, sanggup membeli rumah. Cuman balik lagi, titik persoalan dari kemampuan si Gen Z atau milenial itu bisa beli rumah adalah pendidikan. Ini muaranya dari situ dulu. Kalau dulu mah kan tanah tinggal matok deh. Iya benar, makanya Iya, sekarang benar. pada Katanya punya ya, katanya. Iya, maksud gua kenapa bilang pendidikan? Pemerintah menyiapkan pendidikan dari SD, SMP, SMA, gratis. kemudian sampai nanti atau SMK ya. Itu tujuannya adalah menjadi modal. Ya, pendidikan adalah modal supaya kita bisa berpenghasilan. Ketika punya penghasilan yang mapan, baru akan tercapai itu yang namanya tadi kita punya kemampuan untuk beli rumah. Muaranya di situ. Cuman agak panas ya. Kode lagi. Ya. Topiknya panas kan. Topiknya Topiknya, panas. oke, boleh. Isunya hot gitu. Iya, udah pakai kemeja soalnya. Iya, Ya. betul. Keringetan kan nggak lucu. Itu saya pakai baju biasa ya. Tapi menurut gua, mungkin kalau misalnya pendidikan, berpenghasilan, oke iya. Cuma menurut gua kenapa Gen Z itu susah juga beli rumah? Karena ngebahas prioritas nih. Iya. Gak semua orang kebutuhannya atau mungkin pengeluarannya sama, bisa dibandingin. Mungkin lo sekarang bisa dibilang, ya gua kalau udah berpenghasilan, gue bisa beli rumah. Cuma kan ada nih, misalnya lu sama gue gajinya sama, cuma gua harus menghidupi keluarga misalnya. Oh, itu apa sih Generasi disebutnya? Generasi sandwich. Lo hidupin diri sendiri aja susah, sama keluarga nggak kepikiran buat beli rumah. Tapi lo dituntut punya rumah, bingung juga sih jadi Gen Z. Bukan nggak kepikiran beli rumah sih, kepikiran Kepikiran ada. pasti. Cuma kan agak susah kan, apa namanya, ngadepin realitanya. Iya, realitas sih, Verlin. Nggak Bukankah itu semuanya. sudah terjadi dari era ke era ya, dari zaman ke zaman gitu? Atau kalau gue melihat emang Gen Z-nya aja yang nggak punya jiwa survive sih menurut gue. Oh, maksud lu Gen Z males, Lin? Iya. Mentang-mentang lu milenial. Ya enggak, ini fenomena yang terjadi. Fenomena yang terlihat gitu. Karena terlena dengan fenomena yang ada di publik, akhirnya mereka ikut merasa gitu. Padahal kalau emang mereka punya pendidikan yang baik, mereka manfaatkan pendidikan itu dengan baik, lulus sekolah juga dengan hasil yang baik, akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat dan sesuai, muncullah penghasilan yang mapan gitu kan. Ketika pekerjaan sudah mapan, penghasilan sudah bagus, bukan tidak mungkin anak Gen Z itu mampu membeli rumah. Ya berarti bener, balik lagi kita ke Masalah prioritas sebenarnya. Siap atau gak siap sih menurut gua, lu siap gak buat kalau misalnya nyicil KPR kan, kelompok penerbang roket. Nah, Rumah KPR subsidi.
atau komersil. Nah, lu masalahnya siap gak nih buat 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun ke depan ada cicilan tiap bulan. Nah itu dia masalahnya Gen Z. Kalau gua bukan tipe orang yang ada cicilan kayak begitu. Gua mendingan ngumpulin dulu duit sampai misalnya sampai berapa ratus juta, 150 juta mending beli cash kalau gua gitu. Boleh juga sih kamu idenya. Cuma kan lama ya. Ya tapi balik lagi ya, Gen Z itu lebih ke nggak suka terikat, apalagi kayak harus nyicil sampai 10 sampai 25. Ngebayangin aja udah stres. Belum lagi fenomena yang namanya YOLO. Apa itu? YOLO. Enggak, Apa kan milenial kelihatan ya. Malu deh gue. Apa itu YOLO? You only live once. Oh. Ya, itu ya. Ya itu maksudnya di mana lo punya uang. Uish. Nggak usah digituin, bercanda. Iya. Maksudnya lo punya uang nih untuk lo tabung, lo gaji Gini kan. dong. Lo punya uang nih, lo ada budget buat ditabung, tapi tiba-tiba temen lo yang laknat nih ngajak nih ke jalan-jalan nih yuk ke Bali gitu. Ya dia mah punya banyak duit lah, lo harus ngorek tabungan. Tapi ya lo harus mikir kayak, ya udah sih kan gue hidup cuma sekali gitu loh. Masa sih gue masih muda nggak jalan-jalan? Masa sih gue nggak kesini? Masa sih gue nggak party? Kayak gitu kan? Menurut gue budaya YOLO, FOMO, norak. Iya. Norak. Itu yang membuat yang sambat di Twitter, di IG dan sebagainya. Ada yang baru thread ya? Thread. Sambat terus tentang keluh kesah kehidupan bermasyarakatnya yang mereka anggap dunia zaman sekarang ini makin susah ya, makin sulit ya kan. Mereka sendiri berperilaku yang norak menurut gua. Gitu. Iya, di TikTok tuh ada anak-anak kecil. Hati-hati deh, anak 2000 sedang sulit-sulitnya. Aduh. Gimana sih konsepnya? Gimana yang kita Apa kabar 90-an? Mau nangis baca. Gua nggak mau adu mending. Kita semua punya masalah masing-masing. Tapi memang anak bocah sekarang, anak 2000 itu sekarang udah gede-gede juga memang. Iya. Udah punya kehidupan sendiri. Coba gini. Tadi ada bahasa YOLO, FOMO dan sebagainya. Ini menurut gua kesalahan ini nggak juga melulu kepada si Gen Z-nya. Menurut gua Gen Z ini adalah korban. Dari siapa? Pelaku yang tidak langsung adalah influencer, selebgram, seleb TikTok dan sebagainya. contohnya. Ada beberapa selebgram, secara tidak sadar mereka telah menciptakan tren negatif buat Gen Z, buat para followernya, ya kan? Memang si selebgram ini nggak dituntut untuk menjadi orang yang edukatif, enggak. Cuman mereka sendiri mereka telah punya pasar lah ya. Iya, karena mereka mau pasarnya kan itu. Cuma secara tidak sadar mereka sudah menciptakan tren negatif yang tadi FOMO terus YOLO itu akhirnya ikut-ikutan lah. Karena mereka ngedepanin yang namanya gengsi kalau si selebgram ini kan. Ada satu selebgram yang pernah bilang bahwa kemiskinan lingkaran setan. Oh iya, gue pernah. Ini ditafsirkan sama si Gen Z atau anak-anak remaja zaman sekarang itu berbeda. Mereka taunya, oh yaudah kalau gitu gua nggak mau bergaul sama yang selevel sama gua akan bergaul sama yang di atas gue. Ini Lin, tambah ada. Itu kesalahan dia. Kemiskinan itu lingkaran setan. Maka bergaul sama orang-orang kaya kalau lu mau jadi kaya. Sih. Kayak begitu. Itu tren negatif yang secara tidak sadar telah dilakukan oleh si selebgram ini. Membuat anak-anak Gen Z yang begitu polosnya, begitu lugunya, akhirnya mau nggak mau ngikut tren yang mereka lakukan. Kayak donedonan padahal nggak sesuai isi dompet. Itu dia Cynthia. Kan? Betul. Sebenarnya bukan tren sih. Sebenarnya bahasa kayak gitu tuh udah ada zaman dulu. Siapa ya yang pernah ngomong ya? Lo lahir miskin lo nggak salah. Yang salah adalah kalau lo udah besar juga lo tetap miskin gitu. Itu bahasanya suruh bekerja keras sih. Ah itu bagus. Iya, kan. Kalau sebenarnya kalau misalnya bergaul sama orang kaya kan konsepnya adalah lo lihat, lo pelajarin apa yang mereka lakukan untuk misalnya bisnis, gimana cara mereka puter uang. Itu kan yang harus dipelajarin sebenarnya. Maka judul yang tadi tema yang lu sampein adalah pertanyaan yang lu sampein adalah Gen Z susah beli rumah kepada mereka yang norak. Itu aja menurut gue. Yang ikutin jadi gengsi sih. Iya betul. Yang jadi permasalahan tuh harusnya mereka bisa prioritasin duit tabungan mereka buat beli rumah. Kalau misalnya mereka mau beli rumah bukan buat memenuhi gengsinya mereka buat bergaul sama orang-orang yang di atas mereka. Kan ada peribahasanya gaya elit, Ekonomi sulit. ekonomi sulit. Iya, makanya sekarang juga banyak. Kemarin gue habis nonton TV One itu ada survei Gen Z itu kelilit utang, nggak mampu bayar karena ngikutin lifestyle. Lifestyle yang di atas. Kan bener kan? Iya, sekarang nggak ibarat nih.
Kalau di TikTok itu suka banyak yang lewat kayak lo kasih 10 juta ke orang kaya, itu akan diputar sama mereka. Sedangkan kalau dikasih ke orang-orang miskin, itu akan dibeliin iPhone. Konsumtif. Ya. Dikasih ke orang miskin diputerin buat judi. Ya. Judi lagi. Astagfirullah. Iya kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue tanya sama lu berdua, kita ngebahas rumah ya. Kalian berdua laki-laki tipe yang punya rumah dulu baru nikah atau nikah dulu baru punya rumah? Sulit ya. Oh sulit nikahnya. Iya, karena belum ada pasangan. Ya ini pertanyaan yang emang klise banget ya, berputar-putar. Iya. Karena Iya. ini akan ditanyakan selain sama cewek, sama mertua pasti. Sama orang tua kalian juga pasti ditanya. Oh, gua gini. Kamu mau nikahin anak saya punya apa? Iya. Kamu udah ada rumah belum? Punya iPhone. Iya. Misalnya sama gua ya, kalau gua belum punya rumah, kalau misalnya direstuin aja sih gua oke aja, karena kan rumah harta bisa dicari kan. Iya, yang penting carinya berdua. Iya. Kebahagiaan Gua ada yang yang dicari. dicari. Gue milih nabung dulu sampai ke beli rumah, baru gue merit. Oh, lu tipe nikah dulu, lu tipe nikah dulu baru punya rumah, lu tipe rumah Tapi dulu baru gua nikah. juga ada Beli rumah persiapan dong. Iya, Kalau kan kayak begitu. Iya nggak, pertanyaannya kan, lu akan beli rumah, lu punya rumah dulu terus nikah, atau nikah dulu baru Nah. beli rumah? Gua begini berarti. Senggangganya gua harus punya tanah dulu. Baru berani merit. Oh, ini beda nih. Anjay. Kalau gua. Kenapa lu harus beli tanah? Kalau tanah kan lama-lama kan juga naik kan dari tahun ke tahun kan. Misalnya gue beli 200 meter tanah nih. Oke, gue pacaran 5 tahun nih dari gua mulai beli tanah nih. Oh, yang Harga di mana tanah. di Depok? Yang di mana aja lah. Oh, iya. Ini kan misalnya Lin, bisa diinin Lin. Kan bisa jadi kan. Oke, lu beli tanah 200 meter. 200 meter nih, 5 tahun ke depan otomatis harga tanah gue naik kan. Bisa aja nih gua bagi dua jadi 100 meter. 100 meternya gue jual, hasil dari penjualan 100 meter ini gue buat bangun rumah 100 meter tanah punya gue sisanya. Ini Gen Z yang cerdas. Ngerti cara menginvestasikan sesuatu. Niatnya gue gitu ya, cuma belum terrealisasi aja. Niatnya juga gue nikah umur 25, sekarang udah 26. Emang rencana aja dulu, ya kan? Tapi memang susah sih kalau ngebahas tentang rumah, karena kan rumah subsidi sekarang siapa yang punya solusinya? Sedangkan kita tinggal di ibu kota, kerja di ibu kota, rumah-rumah subsidi adanya di luar kota. Iya. Makan waktu dong. Sekarang perbandingannya adalah lu harus keluarin ongkos buat dari rumah subsidi. Lu tua di jalan gitu. Mendingan lu di ibu kota karena ya lu mata pencarian lu. Berarti lu ngontrak Iya. di ibu kotanya kan? Kan gitu konsepnya, enak kan sih menurut gua. Dan kalau menurut gua ya ini perilaku yang manja kalau menurut gua. Kayak gitu. Pemahaman yang manja, karena toh sampai detik ini banyak baby boomer atau milenial yang 35 plus itu bekerja di berangkat, luar areanya dia dari kan, pinggiran kota, kotanya Depok. dia. Kalau kita bicara Jabodetabek ya, Iya. kan, ada Bogor, Mungkin- Depok, Tangerang, Bekasi. Mungkin ya. Dan mereka bisa kok. Iya, mungkin balik lagi ke prioritas ya, Lin. Kalau misalnya orang-orang yang baby boomer kayak gitu kan, ya mereka fokusnya sama keluarga. Ya udah mereka kerja buat nyari uang, pulang ke keluarga. Kita milenial ya pasti mikirnya, gue udah abis pulang kerja, gue masih mau main nih sama si ini. Belum nanti gue pulang malam nih pasti nih, gue harus pulang kemana kayak paling gitu ini kan. ini yang jadi pembeda sih sebenarnya sih. Banyak ya. Lu ngomong kayak begini karena lu belum nikah. Iya benar. Kayak gitu. Ntar kalau udah nikah udah punya anak, wah lu pasti fokus kerja, abang pulang langsung. Makanya Yakin gua. semuanya ngebahas prioritas. Ya pada Yakin intinya tidak benar kalau Gen Z itu susah beli rumah. Itu adalah perilaku yang diciptakan sendiri. Kata susahnya itu adalah perilaku yang diciptakan oleh merekanya sendiri. Iya. Bisa Bisa. kalau mau memprioritaskan, kan gitu. Bentar Tapi lagi. emang yang namanya sebuah hubungan kan perlu ada rumah. Iya betul. Rumah untuk berlabuh. Ya percuma ada pondasinya tapi nggak punya atapnya. Ayo. Boleh, Gitu, 50. Ya udah, silakan Cynthia. Sampai jumpa lagi di